Sobat ternak sekalian, jadi kalau mau beternak itu pertama yang perlu dipersiapkan adalah ini pakannya. Ini seperti cerita Mas Tian, rumputnya. Jangan nanti yang penting ada sapinya, nanti ngarit di mana-mana. Nah, dapatnya tadi asal-asalan, susunya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Isi kantong ya asal-asalan juga. Selamat pagi sobat ternak sekalian. Hari ini kita melihat di Banyan Farm di Bogor. Di sini ini sapi perah fokusnya. Ini kita dengan ada Mas Tian. Nanti kita ingin berbagi cerita ya, kita ingin menggali seperti apa pengalaman Mas Tian mulai dari dulu yang kecil sehingga sekarang sudah seperti memang sudah membuat sebuah perusahaan yang dikenal dengan Banyan Farm tadi. Nah ini selamat pagi sobat ternak sekalian. Hari ini kita melihat di Banyan Farm di Bogor. Di sini ini sapi perah fokusnya. Ini kita dengan ada Mas Tian. Nanti kita ingin berbagi cerita ya, kita ingin menggali seperti apa pengalaman Mas Tian mulai dari dulu yang kecil sehingga sekarang sudah seperti memang sudah membuat sebuah perusahaan yang dikenal dengan Banyan Farm tadi. Nah ini berbagi pengalaman ini kan penting ya, supaya kita kata pepatah tidak terkurung dalam seperti katak dalam tempurung. Jadi kita harus melihat juga bagaimana orang lain berkarya, kemudian dia bisa besar, hidup dan bisa berkompetisi dengan usaha-usaha yang lain. Oke, agar suasana lebih hidup, sobat ternak sekalian, ini supaya kita juga saling kenal begitu. Ini juga jarak yang insya Allah ini sudah protokol kesehatan juga terjaga. Dan sobat ternak sekalian, mungkin saya minta pertama Mas Tian mungkin memperkenalkan diri, bercerita bagaimana dari awal perjalanan menjadi peternak begitu. Supaya ini bisa menginspirasi para peternak kita juga di daerah lain. Amin, amin. Silakan Mas Tian. Siap. Mana ceritanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah main ke kandang. Ya, terima kasih juga ini. Mohon maaf nih kandangnya masih berantakan lah gitu ya. Kita masih baru mulai di 2019 di kandang yang baru ini. Jadi singkat cerita historinya saya sebagai seorang peternak, saya biasa dipanggil Tian. Teman-teman di Perhimpunan Peternak Muda Indonesia juga biasa panggil saya Kang Tian. Tian. Ada Perhimpunan Peternak Muda. Ya. Nah, jadi yang muda nggak boleh kalah nih. Ya, teman-teman juga bisa gabung juga Perhimpunan Peternak Muda Indonesia ini dari berbagai peternak. Ada sapi perah. Komoditinya nggak ditentukan ya. Nggak ditentukan, yang penting muda. Iya. Muda dalam cara berpikir, muda. Semangat. Jadi umur bebas, boleh. Umur bebas. Gitu. Nah, dulu saya mulai pertama kali itu 2009 kita start di 6 ekor sapi potong Pak dan 20 ekor domba. 20 ekor domba. Jadi dulu kita hanya fokus di hewan kurbannya Pak dulu. Oh, untuk penggemukan gitu. Nah, alhamdulillah itu berjalan baik dan terus berjalan sampai 2012 kita coba untuk sapi perahnya Pak. 2012. Ya. Kita mulai dengan 150 ekor waktu itu. Itu murni hanya sendiri? Punya sendiri Pak. atau join? Sendiri Pak. Alhamdulillah sendiri. Dan alhamdulillah 2013 dalam waktu 1 tahun gagal Pak. Kita bangkrut. Ini yang mungkin yang perlu nih Mas Tian. Siap. Coba diceritakan apa penyebab gagalnya itu. Ya. Supaya peternak muda yang lain nanti tidak mengulang kegagalannya. Siap. Jadi saya gagal itu di manajemen pemeliharaannya Pak. Ya. Jadi saya beranggapan bahwa sapi itu hanya cukup untuk kenyangnya saja. Jadi saya ngasih makan pakan sapi itu tidak saya hitung, tidak saya lihat nutrisinya. Saya hanya kasih supaya sapi itu kenyang aja. Saya hanya fokus ke berapa banyak yang saya kasih. Dan berapa yang dia habiskan oleh sapi. Iya, gitu. Nah, itu akhirnya ternyata salah gitu. Nah, sapi perah ini butuh nutrisi yang bagus untuk dia memproduksi
susu dan hamil juga gitu kan, bunting juga dia. Jadi sistem reproduksinya juga harus bagus, produksinya bagus gitu. Nah, akhirnya saya rubah dari 150 menjadi 80 ekor waktu itu, Pak. Oh, disusutkan? Iya, karena duit sudah habis, jadi saya sapi makan sapi, Pak, waktu itu. Oke, jadi sapi makan sapi, maksudnya yang apa yang dijual itu untuk beli pakan gitu maksudnya ya? Iya, bener Pak, untuk yang lebih produktif. Pakan. Akhirnya saya rubah itu pelan-pelan, berlanjut sampai 40 ekor, Pak. 40 ekor? Ya, dan alhamdulillah 40 ekor ini lebih menguntungkan dibanding 150. Gitu. 40 ekor lebih menguntungkan dari 150. Gitu. Artinya banyak itu belum tentu lebih menguntungkan. Itu kata kuncinya ya. Iya, Pak. Tapi bagaimana produksi itu lebih efisien dan hasilnya justru untung yang 40 ekor jauh lebih banyak daripada yang 150. Nah, lanjut Mas. Dengan hanya saya merubah pola pakannya, Pak. Jadi hanya merubah pola pakan? Nutrisi pakannya. Saya dulu mikir sapi ini saya hanya kasih pakan, ya pokoknya susunya harus banyak. Ternyata saya kasih asal-asalan, ya susunya asal-asalan, Pak. Iya. Nah, akhirnya kita rubah itu dari 40 ekor, alhamdulillah lebih baik. Sapinya kita waktu itu rataan di Sentul, Pak, di daerah yang panas kita bisa 19,8 liter, Pak. Produksinya? Rataan dari per ekor per hari. Sebelum diperbagi pakannya berapa? Itu 9 liter aja udah seneng, Pak, saya sehari. Oh, dari yang 150 produksinya 9 liter rata-rata. Ya, 40 ekor 7, produksinya 19 liter. Gitu. Ya pasti untungnya lebih bagus ya. Ya, karena yang waktu 150 juga banyak sapi yang kering kandang gitu. Jadi tidak diperah karena nutrisinya habis ya dibuat badannya dia. Untuk memperbaiki badan dia ya. Pakannya apa sih sebetulnya yang diperbaiki tadi dari pakannya itu? Awalnya pakannya apa, lalu dirubah jadi apa begitu? Sebenarnya sih sederhananya 2 poin sih, Pak, hijauan sama konsentrat. Nah, saya mulai waktu itu hijauannya dulu yang saya rubah. Yang tadinya rumput ilalang, saya asal-asalan. Oh, yang ngarit di sembarang tempat. Sembarang tempat. Ya? Ini saya rubah jadi hijauan yang memang nutrisinya lebih baik. Dan gitu. Ditanam khusus gitu. Ditanam khusus, Pak, kayak seperti rumput gajah, odot gitu. Nah, ini sobat ternak sekalian, jadi kalau mau beternak itu pertama yang perlu dipersiapkan adalah ini pakannya. Ini seperti cerita Mas Tian, rumputnya. Jangan nanti yang penting ada sapinya, nanti ngarit di mana-mana. Nah, dapatnya tadi asal-asalan, susunya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Isi kantong ya asal-asalan juga gitu. Gitu ya, kira-kira begitu. Ya, silakan lanjut Mas Tian. Akhirnya itu berjalan, Pak, ya, hijauan kita mitra dengan petani sekitar. Kita coba petani singkong, Pak, waktu itu. Petani singkong. Saya coba untuk berubah nanam jadi rumput gajah waktu itu. Oh, dari mereka nanam singkong, dia rubah jadi rumput gajah. Bibitnya saya kasih, terus nanti saya beli rumput gajahnya setelah panen. Nah, itu alhamdulillah berjalan lebih baik dan petaninya lebih senang, Pak. Dia lebih untung mana? Dia nanam singkong dengan nanam rumput? Lebih untung rumput gajah, Pak, alhamdulillah. Iya, kan gitu. Sekali nanam panen terus ya. Bener, Pak. Kalau singkong habis gali nanam lagi. Kalau rumput sekali nanam tinggal panen. Ya, bener, Pak. Nah, itu berjalan, alhamdulillah berjalan baik. Habis itu kita rubah konsentratnya. Perbaiki lagi dari konsentratnya. Saya coba mulai bikin sendiri, Pak. Ya. Bikin sendiri. Tapi ini yang perlu sobat ternak tahu ini, Mas Tian. Kira-kira konsentratnya itu susah nggak? Sebenarnya sih enggak, Pak. Enggak ya. Jadi misalnya mungkin bisa dicontohkan ya biar teman-teman tahu gitu. Saya dulu benar-benar masih pakai sekop aja gitu, alat yang sederhana yang ada di kandang. Terus pakai bak ember drum saya belah 2. Saya ngaduknya di situ. Dan triknya saya nyobain ya 1-2 ekor dulu untuk melihat apakah lebih baik dari konsentrat sebelumnya gitu. Nah, setelah itu kita coba terus, Pak, alhamdulillah lebih baik. 2017 kita harus pindah tempat. Oh, mungkin sebelum pindah tempat nih Mas Tian, perlu juga ini dibagi supaya sobat ternak ini kan
tidak perlu mengulang-ulang trialnya, uji cobanya seperti Mas Tian. Nanti dia nyoba sendiri kan lama ketemunya. Iya, kalau yang modalnya masih ada. Nah, mungkin Mas Tian bisa cerita jenis-jenis bahan baku konsentrat itu yang dicampur apa saja, supaya peternak kan di seluruh Indonesia ini kan tahu dia, oh saya punya ini, pengalamannya Mas Tian ini bagus, jadi dia tinggal langsung aplikasi gitu. Awalnya sih waktu itu kita rubah lebih ke protein dulu Pak ya. Protein. Jadi akhirnya saya fokus ke bahan baku protein yang memang sudah umum ya, kayak kedelai, SBM ya, bungkil kedelai, terus DDGS, terus kita cari sawit gitu ya. Nah, karena kita fokus ke protein, kita coba dulu itu Pak. Jadi sawit, saya fokus naikin protein dulu. Kedelai ya. Saya nyobain naikin protein dulu. Abis itu saya coba naikin energinya. Energinya ini kalau mungkin teman-teman lebih paham ya, energi itu lebih ke jagung, gitu ya. Terus lebih ke kayak sorghum juga bisa dari hijauannya. Nah, jadi saya fokus di protein dan energi waktu itu Pak. Tinggal teman-teman sih mangga tinggal pilih aja bahan baku protein apa yang bisa paling dekat di daerahnya dan energi apa, nanti dicampur sedikit-sedikit di konsentrat yang sudah ada. Betul teman-teman sekalian. Jadi seperti badan kita itu strukturnya itu dibangun dari protein. Nah, oleh karena itu protein itu menjadi sangat penting untuk harus ada. Jadi kalau hanya ngasihnya rumput, ya proteinnya kan nggak ada ya. Terus apa yang mau jadi susu, apa yang mau jadi daging di pertumbuhan ternak. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana kita mengelola nutrisi ya di pakan. Nah, itulah yang akan menentukan untung atau tidaknya kita di dalam usaha. Karena tadi juga untuk kesehatan ternaknya, kebugaran ternaknya, lalu hasil produksi dari ternak itu sendiri. Nah, tadi kan Mas Tian cerita mau pindah gitu. Kenapa itu pindah gitu ya? Nah, ini nggak usah diceritain yang detail ininya ya, pindah ke sini ya. Alhamdulillah saya dapat tantangan lagi, tantangan dalam menjadi seorang peternak gitu ya. Jadi wilayah kita itu harus pindah Pak, karena sudah di wilayah itu pembangunan propertinya sudah mulai lebih maju gitu. Akhirnya saya sebagai peternak yang kita tahu kita punya limbah ternaknya gitu, saya harus pindah cari ke lokasi yang baru yang memang khusus memang untuk daerah peternakan. Mungkin ini bisa salah satu pelajaran juga buat teman-teman untuk memilih tempat peternakan yang memang khusus. Nah, ini juga pesan kami nih untuk kepada Bapak Ibu pimpinan di daerah ya, Bupati, Wali Kota begitu, agar menyiapkan betul area khusus untuk peternakan. Jangan sampai kalah dengan bangunan. Kan kita juga tidak bisa makan hanya bangunan ya. Jadi peternakan ini perlu area khusus ya, supaya tadi isu lingkungan terjaga, para peternaknya juga nyaman. Karena lingkungannya itu betul-betul dilindungi sebagai lingkungan peternakan. Ini juga menjadi PR bagi kita bersama untuk betul-betul menyiapkan lokasi khusus atau area khusus dalam tata ruang yang ada, supaya betul-betul tersedia area khusus untuk peternakan, supaya peternak muda kita ini makin semangat nih untuk berusaha menyediakan pangan untuk masyarakat. Lanjut Mas Tian. Siap. Pengalamannya. Akhirnya kita sempat mempertahankan waktu itu tanahnya, tapi tidak bisa, dan akhirnya kita harus pindah. Nah, 2018 ini saya harus pindah dengan mulai lagi dari nol lagi Pak. Gitu. Oh, pindah di sini nih ya? Iya, karena alhamdulillah tanah tersebut kita tidak dapat uang apapun untuk penggantian waktu itu. Jadi betul-betul diambil seperti disita begitu ya? Iya Pak, karena pihak sanalah yang suratnya lebih kuat gitu. Jadi oke lah, waktu itu saya berpikir bagaimana caranya saya tetap bisa beternak waktu itu Pak. Nah, karena pengalaman saya selama dari 2009 sampai 2017 itu, saya nyoba hal baru terus sebagai seorang peternak. Saya ikut seminar, saya ikut pelatihan gitu ya. Saya coba ikut. Akhirnya saya bisa berani untuk ketemu
seorang investor gitu. Oke, ini sobat ternak sekalian. Jadi janganlah merasa bahwa ilmu dan pengalaman selama ini itu cukup untuk mengembangkan peternakan. Karena teknologi, ilmu pengetahuan itu selalu saja berkembang. Oleh karena itu jangan bosan untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita ya, meningkatkan keterampilan kita. Ini harus kita ikuti. Sekarang banyak forum-forum di media online ya, yang saya kira banyak sekali orang saat pandemi COVID utamanya sudah selalu menyediakan webinar-webinar. Nah ini setiap ada webinar, saya kira banyak juga yang gratis. Jangan bosan, bisa dari kandang kita mengikutinya, dari mana saja, yang penting jangan lupa sinyalnya. Karena kalau nggak ada sinyal kita tidak bisa ngapa-ngapain, kan begitu ya. Siap, nah oleh karena itu para peternak, sobat ternak, baik yang muda dan berjiwa muda begitu, termasuk yang senior, jangan merasa apa yang sudah dilakukan itu sudah paripurna. Karena semua ini berproses, oleh karena itu harus membuka pikir kita, membuka cakrawala berpikir kita untuk terus maju. Ini yang kata kunci dari Mas Tian tadi. Setelah gagal di lokasi yang satu, dengan berbagai pengetahuan yang dia ikuti terus, akhirnya tetap semangat. Nah itu dibalik sebuah dibalik sebuah derita pasti selalu ada kebahagiaan. Nah akhirnya Mas Tian menemukan tempat dan partner yang baru di sini ya. Benar, nah ini jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kalau ada kegagalan itu tangga untuk kita naik. Ini harus kita catat nih. Jadi sekali gagal, nah itu tandanya kita akan melompat. Nah ini contohnya Mas Tian sudah mengalami. Gitu Mas Tian ya? Ya, nah, Pak, alhamdulillah. Sekarang diceritakan bagaimana setelah melompat ke sini nih. Ya, singkat cerita, alhamdulillah saya dapat tempat baru di daerah Desa Cimande, Kabupaten Bogor. Nah di sini kita merubah satu sistem, Pak. Jadi dulu saya adalah peternak tradisional. Saya berpikir bahwa saya tidak boleh ketinggalan sama peternak di negara-negara lain lah gitu. Saya pengen ningkatin image peternak bahwa peternak itu tidak selalu jorok, tidak selalu kotor gitu ya. Tidak selalu, mohon maaf, tidak selalu memiliki ekonomi yang kurang. Karena saya mau nunjukin bahwa peternak itu bisa jadi peternak yang hebat gitu. Nah, akhirnya inilah kandang pertama Pak yang kita bangun. Kita bangun kandang freestyle barn namanya. Jadi sapinya sudah mulai dilepas. Terus kita beri tempat tidur yang nyaman buat sapinya. Ditambah ilmu pakan yang kemarin kita rubah. Di sini kita belajar untuk perbaiki lagi sampai pakannya itu yang sekarang kita pakai itu TMR Pak. Gitu. Jadi pakannya itu sudah insya Allah lebih baik lagi buat sapi, ad libitum. Jadi sapi mau makan kapan aja selalu tersedia di tempat pakan. Nah ini pakan nih kita berbicara tadi kan nutrisi kegagalan yang pertama karena nutrisinya jelek. Sekarang Mas Tian sudah memperbaiki nutrisinya. Salah satunya beliau buat ini nih. Jadi buat silase berbentuk bulk gitu ya supaya menyimpannya mudah. Kemudian kemasannya sederhana. Nah ini model bank-bank pakan ya yang harus kita sediakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagaimana dia tidak berhenti-berhenti nih makannya gitu. Kan kalau tidak enak tidak mungkin ya. Kalau tidak enak tidak mungkin dia tidak berhenti. Nah ini sudah dilihat. Nanti Mas Tian mungkin kita mohon juga Mas Tian bercerita ini campurannya apa sih di sini gitu. Terus nyimpannya tadi kita udah lihat teman-teman sekalian itu terbuka. Hanya tempat gitu di alas lantai, kemudian dikasih palet di bawahnya supaya nanti tidak ada genangan air yang bisa merembes ke dalam yang akan merusak. Tapi ini udah tumpukan seperti ini, alam terbuka, jadi bisa disimpan di mana saja modelnya ya. Nah, bagaimana sih? Apakah ini jauh lebih efisien dibanding yang langsung hari-hari ngarit, motong gitu, ketimbang disimpan? Nah, ini seperti apa nutrisinya? Mungkin mohon nih Mas Tian bercerita supaya teman-teman di belahan yang lain itu bisa mengimplementasikan untuk peternakan mereka begitu. Siap Pak. Oke, ya akhirnya pada saat kita berubah sistem menjadi modern Pak, akhirnya kita harus menyiapkan pakan yang memang harus jauh lebih baik. Nah, dalam menyiapkan pakan itu kita harus memikirkan bahan baku pakannya. Nah, disitulah saya berpikir kalau saya masih ngarit kayak dulu lagi, kemungkinan nggak akan
kuat, Pak. Ya. Paling punyanya 4 ekor ya, kalau gitu. ngarit gitu ya. Sekarang ini kita harus menyediakan memang sapi yang pakan yang lebih banyak. Nah, saya coba carilah paling gampang, Pak. Jadi saya buka Google, buka YouTube gitu ya. Teman-teman sekarang udah bisa buka itu secara mudah. Saya cari mesin gitu ya. Saya lihat juga di teman-teman Perpami juga Kang Ahmad yang di Garut juga sudah mulai bikin waktu itu duluan. Akhirnya saya lihat, saya tanya mesinnya gitu. Nah, kita coba beli Pak mesin baler ini. Nah, baler ini ternyata ini kita bahan bakunya jagung. Kita tidak pakai apapun, jadi hanya jagung dicoper, habis itu langsung dibaler. Jadi kenapa saya pilih jagung? Karena memang starter untuk fermentasinya sudah ada di buahnya gitu Pak ya. Nah, jadi akan lebih mudah teman-teman juga buat mencoba. Nah, disimpannya setelah satu bal ini kisaran 50 sampai 60 kilo. Nah, satu bal ini kita simpen, saya sudah pernah nyimpan di basah-basah langsung masukin iya, bal Pak, ya? langsung masukin aja, langsung digulung, langsung di wrapping gitu Pak. Wrapping. Habis itu disimpan 21 hari. Nah, satu bal ini kita udah pernah ngetes Pak ternyata. Kita nyimpen di tanah, alas tanah, dan di alam terbuka. Nah, ini cukup simpan di alas tanah, alam terbuka nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Kata kuncinya nggak ada tikus yang merobek itu ya, jangan lupa itu. Alhamdulillah nggak ada masalah. Habis itu kita coba di tumpukan hebel Pak. Jadi hebel kita susun kayak paving block gitu, kita taruh di atas, aman juga. Aman juga. Nah, terus kita coba lagi di paving block, di cone block gitu, kita coba, dia aman juga. Jadi kelebihannya ini adalah mudah untuk disimpan gitu jadi ya. Jadi teman-teman peternak bisa naruh ini di samping kandang tanpa harus kena atap atau di teras rumah gitu ya, atau di pinggir di sela-sela pinggir-pinggir kandang, itu aman. Tapi kalau alatnya sendiri berapa sih buatnya? Apa belinya? Alatnya itu kita beli waktu itu sekitar 150-an up ya Pak. Oh, 150-an ya? Gitu. Hanya 150 kalau sendiri mahal. Tapi kalau teman-teman itu berkelompok atau dalam satu koperasi, nah kan mudah ya. Satu orang 10 juta berarti 10 orang, masing-masing punya sapinya misalnya 10 ekor, selesai itu semua, gitu ya. Nah, sekarang jangan enggan untuk bersama, itu kata kuncinya. Jangan sampai ingin yang penting punya sendiri, tapi ya gitu tadi, hasilnya ala kadarnya karena processing pakannya yang juga ala kadarnya. Nah, dengan bersama kekuatan kapital ada, gitu kan, semangat juga makin ada, manajemen juga makin kuat. Gitu ya, salah satunya gitu, ya. Pak. Dan lebih mudah makanya. Kita cuma tinggal robek aja, terus kita kasih ke sapinya, lebih gampang banget sih buat nyimpen. Untuk ukuran gitu. Sapi ini kan sekitar berapa nih? 400 kilo ada? Ya, 3,5 sampai 400-an. 3,5 sampai 400-an. Nah, ini berapa bulk ini untuk berapa ekor dalam sehari? Satu bal ini sih bisa 2 ekoran lah Pak. 2 ekor ya? Ya, buat teman-teman di peternak yang di di kandang tradisional itu cukup satu ini 2 ekor udah oke Pak. Oh, untuk 2 ekor? Ya, untuk 2 ekor. Jadi berarti gampang ya, kalau punya 2 ekor, udah perlu takar-takar lagi. Udah ini tinggal belah 2, udah bagi rata gitu ya. Kayak kue tar, jadi kan enak ya, sapinya menikmatinya juga dengan enak. Nah, ini mungkin perlu berbagi nih, isi ini apa aja susunannya tadi, lalu hasil susunya atau hasil ternaknya ini seperti apa gitu. Oke. Yang di dalam ini sih kita hanya jagung aja ya Pak, jagung. Oh, murni jagung ini? Murni jagung Pak. Nggak ada dedak, nggak ada, campuran Pak. Lain nggak ada? Karena saya pengen bikin yang sederhana dulu, benar-benar apakah bisa hanya jagung aja umur 60 hari. Umur 60 hari itu berarti sudah ada tongkol biji yang itu ya, masih putih mulai susu. mengeras gitu ya. Nah, itu caranya sih teman-teman tinggal buka aja jagungnya, terus coba dipecahin bijinya pakai tangan. Kalau masih ada putih susunya itu 60 hari, 65 hari itu udah oke buat silase jagung. Oh, buat silase jagung. Karena itu nanti jadi makanan bakterinya untuk fermentasinya si jagungnya. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau tadi nanam jagung untuk pipil, kan perlu 90-100 hari. Nah, ini cukup 60 hari, ngirit 1 bulan. Nah, artinya perputarannya, keuntungan itu berputar lebih cepat. Untuk menanam tadi ya. Pantesan yang tadi dari nanam singkong, pindah nanam rumput atau nanam jagung ya. Iya, Pak.
benar. Nah, jagung ini sendiri tadi kan ceritanya sini lahannya hanya 5 hektar ya. 5 hektar. Mungkin akan habis dengan bangunan. Siap. Nah, itu dapatnya dari mana itu? Akhirnya kita mitra, Pak. Mitra sama petani sekitar. Petani di sini, daerah sini rata-rata sayuran. Ya, sayuran. Sayuran. Akhirnya saya coba buat pelan-pelan untuk menjelaskan apa itu jagung. Ya. Nah, akhirnya dicoba jagung, kita belinya 800 perak ke petani. 800 perak per kilo. Per kilo, Pak. Oke. Nah, dia 1 kilo kira-kira berapa batang jagungnya itu? Bisa 1 kilo 1 hektar itu butuhnya sekitar 6 kilo sampai 10 kiloan lah, Pak. Apanya? Bibitnya? Ya, bibitnya. Kalau 1 hektar itu kira-kira kalau Mas Tian beli berapa? 1 hektar itu dia bisa panen itu sekitar 50 ton, 40 sampai 50 tonan, Pak. 40 sampai 50 ton kali berapa tadi? 800 perak. Nah, ini ahli ekonomi silakan dihitung. Jadi sekitar 60 ton kali 800 perak. Iya. Nah, kalau jadi jagung pipilan, berapa produksinya 1 hektar? Sekitar 5 ya, sekitar 5 ton. 8 ton kali sekarang harga jagung 5.000 ya. Ya, kalau di petani kan sekitar 2.700-an ya. Nah, ini tinggal dihitung mana yang ekonomis, tapi jangan lupa waktu 1 bulan tadi juga harus dihitung. Jangan hanya hitung uangnya, waktu 1 bulan itu bisa untuk nanam lagi. Nah, itu kan waktu itu kan sangat mahal. 30 hari kita pasti punya keuntungan yang jauh lebih banyak. Nah, dari seperti itu continue supply-nya ke sini. Continue, Pak. Alhamdulillah akhirnya petani jadi berani untuk rubah menjadi jagung karena pertama dia merasa bahwa harganya juga tidak fluktuatif seperti sayuran. Dan dia jualnya pasti gitu. Pasti ya, karena sudah ada yang ngambil. Iya. Kalau di tempat Mas Tian ini, setiap yang bawa pasti diambil? Pasti, Pak. Nah, ini yang penting nih. Pemasarannya ini yang penting. Jadi para petani, ayo nanam atau rubah pola tanamnya. Yang tadi misalnya tidak lahan-lahannya dibiarkan, tanam jagung. Tapi ingat, untuk silase ya, jangan semua untuk pipilan. Gitu. Iya. Ya, jadi akhirnya sebenarnya jadinya peternak dan petani ini bisa saling sinergi, Pak, gitu. Ya. Dengan adanya kita di sini, tadinya kan di sini daerah sini tidak ada peternakan. Ya. Nah, dengan adanya kita masuk sini, kita memberi varian baru untuk petani dan alhamdulillah petani juga jadi lebih berani untuk nyoba hal baru. Akhirnya kita saling support. Limbah kita, kotoran kita itu free untuk petani yang bermitra dengan kita, dia menanam jagung. Oke, itulah. Gitu. Ini berkah ya, di bulan ini kita lagi bulan Ramadan ini. Jadi dari Mas Tian memberikan pupuk kandang, pupuk organik secara gratis kepada mitra dan yang penting mitranya menyuplai ke sini dan itu dibayar. Jadi bukan nyuplai gratis ya. Jadi ini teman-teman sekalian. Jadi cara kita membangun ini juga yang menjadi catatan kita bersama ke depan. Kita ingin membangun itu semua berkolaborasi. Yang beternak jangan ingin menguasai seluruhnya, ingin dimiliki. Kan harus ada, kita kan di samping rumah kita masih ada saudara kita, masih ada petani-petani kita yang juga dia harus hidup begitu dengan memiliki usaha. Nah, maka usahanya tetap jalan, ini jalan, hidup berdampingan, saling mensupport satu dengan yang lain. Itulah indahnya Indonesia begitu. Siap. Kemudian ini dari usaha nih pakannya kan sudah bagus tadi ya, dari suplainya dari lingkungan sekitar sehingga semua di sini targetnya berapa populasi Mas Tian? 600, Pak. 600 ekor dengan lahan 5 hektar kan tidak mungkin, hanya cerita itu. Tapi karena tadi berbagi dengan masyarakat sekitar, saling menguntungkan sehingga yang 600 ekor tuh bisa disuplai pakannya semua dari petani-petani sekitar yang menanam, memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada, sehingga tidak ada alam ini yang kita biarkan nganggur begitu ya, terbiarkan kosong. Nah, ini yang harus kita camkan juga. Nah, kalau sapi perah ini, ngomong-ngomong nih Mas Tian, kalau teman-teman itu kan tidak punya pengolahan. Nah, ini sebetulnya ada nggak sih cara mengolah yang sedikit gitu? Misalnya dengan teman-teman berkooperasi punya ya 50 ekor atau 100 ekor, mereka satu kelompok begitu, ada nggak sih pola-pola pengolahan yang sederhana lah, pengalaman Mas Tian gitu, supaya
Tidak, waduh harus punya sekian miliar, ya kan udah kebayang ya, ya udahlah nggak jadi berusaha kan begitu. Nah ini supaya ada juga prototipe begitu lah, tipe oh ini mudah kok ternyata gitu. Sebenarnya sih mungkin teman-teman juga sudah lebih paham gitu ya, untuk pengolahan yang paling sederhana sih bisa pasteurize ya, pasteurisasi. Teman-teman bisa masak aja pakai panci yang ada di dapur. Terus apa namanya di pancinya di double gitu ya, dia masak. Terus nanti sekarang botol-botolan teman-teman juga saya yakin teman-teman udah pakai Facebook, udah pakai bisa ngeliat di Google, di YouTube gitu ya, bisa lihat banyak yang jual botol sekarang Pak, botol-botol untuk kemasan gitu. Jadi kita nggak perlu kayak zaman dulu kan kita harus ngemal sendiri, kita harus ke pabriknya gitu. Kalau sekarang beli satu botol pun udah bisa gitu. Nah, jualan-jualan online juga banyak ya, online jadi gitu, nggak Pak. sulit. Gitu, nanti bisa beli. Nah, terus cerita juga dulu saya bikin mozzarella itu bener-bener manual Pak. Kita bikinnya kayak dodol. Itu saya cuma pakai panci-panci di rumah. Terus kita bikinnya itu bener-bener pakai apa namanya tongkat kayu gitu untuk narik supaya dia stretch gitu si mozzarellanya. Itu apa mudah banget jadi buat teman-teman kalau pengen berlari ke keju ya. Nah, saya kira yang mozzarella itu paling gampang dan bahan bakunya pun juga gampang, di online juga udah banyak yang jual. Nah, ini yang penting nih, hilirisasi supaya teman-teman atau sobat peternak sekalian juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dan masyarakat sekitar kita juga bisa menikmati susu. Gitu. Nah, sebetulnya apa sih, kenapa sih mau konsen di susu di sapi perah gitu? Sebenarnya sih awalnya tuh gini Pak ya, jadi pas sapi perah susu itu saya senang dengan susu. Jadi zaman dulu kalau ini ya cerita, saya dulu itu punya kelainan jantung. Oh gitu. Nah, jadi ibu saya itu tidak pernah lepas ngasih saya susu sama madu. Nah, jadi susu ini saya selalu kayaknya susu ini harus terus nih bagus gitu buat kita ya gitu. Nah, terus ternyata saya ada ikatan personal juga ya susu dengan Mas Tian gitu ya. Ya, jadi akhirnya saya penasaran dengan susu Pak. Dulu saya juga kita pas berjalan 2012 saya tahu bahwa koperasi dulu saya susu masih dibayar sekitar 3.400, 3.600 dulu. Saya mikir kok ini susu kok begini ya saya gitu, kok murah gitu ya. Akhirnya kita coba dan sekarang kita ada Perhimpunan Peternak Muda Indonesia. Kita coba bener-bener bagaimana meng-create susu peternak Indonesia itu jauh lebih bagus daripada susu impor gitu. Nah, ini sebagai pengetahuan nih sobat ternak sekalian, susu yang kita produksi itu tidak lebih dari 30%. Artinya kita masih impor 70% lebih. Nah, ini kan angka yang cukup besar. Nah, supaya negara kita, masyarakat kita ini gizinya baik begitu dan kita juga mengurangi impor. Nah, ini pasarnya kan sudah jelas nih banyak karena kita masih impor 70% lebih untuk konsumsi dalam negeri. Nah, ini kita kembangkan sapi perah, kita dapat dua. Satu dapat dagingnya, yang utama tadi susunya. Jadi kalau susu ini ada di mana-mana, maka kemudian masyarakat kita akan mengkonsumsinya juga di mana-mana. Maka risiko stunting, kemudian otak menjadi lebih cerdas gitu, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat cerdas, IQ-nya baik. Nah, untuk membangunkan pasti SDM-nya bagus. Nah, ini kalau mau tahu juga nih, kita perlu tahu juga nih, bagaimana sih sebetulnya Mas Tian ini tumbuh ya? Dulu pengalamannya dari mana saja nih untuk menambah pengetahuan selain yang kelas yang online dan lain-lain ya? Dulu dengar-dengar pernah ke New Zealand juga ya? Iya, pernah Pak. Jadi setelah SMA kelas 2 saya mulai ternak, akhirnya setelah lulus SMA saya masuk ke IPB. Saya ambil diploma 3-nya. Saya ngambil teknologi manajemen ternak. Dan setelah itu berjalan, setelah D3 selesai di IPB, saya dapat kesempatan untuk berangkat ke New Zealand. Nah, itu programnya dari Kementan sama dari Fonterra ya waktu itu. Jadi sobat ternak sekalian supaya tahu juga, Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian juga secara berkala itu ada kerjasama kita untuk peningkatan sumber daya manusia. Jadi sekaligus langsung trainingnya di luar negeri dengan negara-negara mitra kita, itu untuk membagi pengalaman. Kadang-kadang kan
pemantik ide itu kan setelah kita mungkin melihat orang lain, misalnya begitu ya. Ini pentingnya ya. Jadi silakan, tidak harus juga ke luar negeri. Saya kira sobat ternak di mana saja, yang penting harus rajin menimba ilmu tadi. Bisa ke sini boleh juga ya, kalau ada sobat ternak yang ingin melihat bagaimana cara begitu. Boleh. Jadi ini kan ajakan baik juga buat teman-teman sekalian. Dan di sini akan dilakukan pengolahan juga ya. Nah ini mudah-mudahan akan tumbuh mastian-mastian lain juga di wilayah yang lain, supaya tadi ketergantungan kita akan impor susu ini terus harus kita tekan, supaya nilai gizi, nutrisi, dan kecerdasan anak bangsa ini terus akan tumbuh. Sehingga kita yakin betul dengan SDM yang unggul, maka kita bisa akan membangun negeri ini secara jauh lebih baik lagi. Amin. Mungkin bisa cerita sedikit rencana pengolahan susunya, Pak? Oke. Jadi nanti di sini kita mengolah susu pasteurized, terus kita mengolah keju mozzarella, terus kita mengolah butter, Pak, butter, dan kita mengolah es krim sama yogurtnya. Dan kebetulan kemarin saya dapat ide baru juga, saya mau coba bikin dadih, Pak. Tapi secara komersial. Jadi dadih itu dijadikan, itu kan keju tradisional Indonesia ya gitu ya. Nah saya pengen coba kemas dadih itu jadi produk yang seperti keju mozzarella yang suka kita lihat di supermarket gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya kasih, maksudnya ini ide-ide yang memang umum ya. Jadi teman-teman tinggal berani aja, peternak-peternak sekarang nih kita harus berani untuk coba hal baru. Kita coba kembangin diri kita, nggak hanya di kandang tok aja. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan teman-teman dari Kementan, dari Direktorat Pakan. Ini karena saya mencoba menjadi peternak yang selalu coba hal baru. Sampai sekarang kita masih belajar. Teman-teman yang mau belajar ke sini, mangga. Ini bukan perusahaan besar, ini bukan PT. Walaupun untuk di perusahaan tetap ya Pak ya harus ada nama PT, tapi saya tetap seorang peternak. Dan saya pengen semua peternak di Indonesia punya kandang yang modern, bukan kandang tradisional lagi gitu. Ya itu teman-teman, jadi buat kandang modern itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjamin bagaimana kesehatan sapinya, ternaknya, kemudian bagaimana kenyamanannya, sehingga tadi mendukung produktivitas, baik produksi susu maupun reproduksi dari ternaknya itu sendiri. Nah, ini juga yang harus kita sama-sama, para peternak muda, kami sangat apresiasi di mana saja sobat ternak berada. Insya Allah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu siap untuk memfasilitasi terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, baik dari hulu, dari mulai penyediaan bibitnya, pengembangbiakannya, sampai kemudian proses pengolahan dan pemasaran. Kira ini yang sudah kita juga bangun bersama-sama di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan peternak-peternak muda ini seperti Mas Tian, tadi juga yang diceritain Pak Ahmad, itu juga kami fasilitasi bank pakannya juga, dan beliau juga sudah menjual ke wilayah-wilayah bahkan sampai ke Nusa Dua. Ini kan luar biasa ya, dari Garut bisa sampai Nusa Dua. Nah ini artinya teman-teman yang di Nusa Dua, Bali, ya harus buat sendiri dong. Jangan masa datangkan jauh-jauh gitu ya. Kan ongkos kirim juga sangat besar. Dan nanti teman-teman tidak efisien. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah bagaimana mendekatkan ternak dengan pakan. Dan jangan lupa pakannya harus berkualitas. Nah istilahnya pakan tepat, ternak hebat. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah ini Mas Tian, setelah kita berbincang-bincang panjang tadi, nah ini kami ingin nih Mas Tian memberikan kata penutup atau istilah terkenal biasanya kan closing statement gitu ya, untuk para peternak-peternak muda kita, baik yang umurnya tidak muda tetapi semangatnya muda, maupun calon-calon peternak muda kita, supaya tetap terus semangat dan terus berjuang untuk menyediakan pangan untuk Indonesia. Terima kasih Pak. Mungkin buat peternak-peternak di luar sana ya, pertama adalah tetap semangat ya. Terus jangan takut untuk coba hal-hal baru. Seperti paling
yang tadi kita perbincangkan, nutrisi, pakan itu sangat penting. Kenapa saya sekarang sudah menemukan satu titik nutrisi yang baik untuk sapi itu karena saya berani untuk mencoba hal-hal baru. Jadi teman-teman silakan coba pakannya sedemikian rupa, tidak perlu sama di tempat lain, hanya fokus aja kepada sapinya sendiri, dan yang paling terpenting adalah nutrisi yang baik. Seperti teman-teman dari Direktorat Pakan yang bilang adalah pakan tepat, ternak hebat. Itu clue yang sudah paling tepat untuk teman-teman peternak mencoba membuat pakan yang lebih baik. Jangan takut buat teman-teman beternak karena potensi di peternakan dan pertanian ini sangat luas. Oke, akhirnya sobat ternak sekalian, itu yang pengalaman Mas Tian. Jadi terakhir tadi jangan takut beternak. Di era pandemi, satu-satunya bidang yang tumbuh PDB-nya adalah bidang pertanian. Itu membuktikan ketahanan pertanian itu sangat kuat untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Sampai jumpa di lain waktu.